Jauh di Deli Serdang, Sumatera Utara. Emak saya tinggal di Kabupaten Pelalawan. Dari Pelalawan ke Deli Serdang 12 jam naik SDH Sipiro Dolohole. Berangkat jam 5 sore, jam 5 subuh baru sampai di Medan, barulah pergi ke pesantren. Setahun sekali saya dijenguknya. Sampai terlintas di pikiran waktu duduk sore-sore di depan pesantren, jangan-jangan aku ini anak angkat, jumpanya di kardus mungkin aku ini. Tapi kita tetap belajar. Ini ibu kalau menjenguk anak, jenguk setahun sekali. Tak tahan Pak Ustaz, 6 bulan sekali. Waktu menjenguk jangan menangis. Mak saya dulu tak pernah menangis menjenguk saya. Kau tahan-tahan kau sini ya, kuat-kuatkan sini ya. Rusaknya kepala, diembuskannya, dibacakannya selawat. Aku balik dulu. Ibu juga gitu. Ini banyak ibu-ibu ini melepas anak mau nangis itu. Ibu kuatkan dia. Nanti kalau mau menangis, sesudah keluar pesantren, dampak pokok-pokok sawit, menangis lagi pokok sawit. Pegang kulit sawit tuh. Balik ke rumah menangis ibu, bengkak biji mata sebesar bakso. Apa kata si bapak? Jangan kau menangis, lebih baik kau menangis sekarang daripada kau menangis 10 tahun lagi karena dia pecandu narkoba. Betul? Lebih baik kau menangis sekarang daripada kau menangis 10 tahun lagi gara-gara dia kena virus HIV/AIDS, gara-gara dia mabuk sakau, gara-gara dia pakai ganja, gara-gara dia ngebut pakai sepeda motor, ditabraknya tiang listrik, tak mati, setengah mati. Kalau mati bisa kita kuburkan langsung. Ini dia setengah mati, berjalan tidak, bergerak tidak, tapi biji matanya berkedip-kedip. Apakah susah kita dibuatnya? Mau masuk pesantren? Mau kata dia. Entah mau tak takut. Mau masuk pesantren? Masya Allah mau. Mau masuk pesantren? Ada yang selamat karena pakai masker. Anak-anakku, kalau kalian diserahkan sama ayah kalian nanti ke pesantren, itu bukan karena tak sayang, tapi justru itu karena sayang. Zaman Abdul Somad dulu yang merusak saya ini tak banyak. Yang merusak Abdul Somad, satu-satunya TV zaman saya kecil, TVRI. Jam 8 pagi baru ada acara, itu pun hari Ahad, hari Minggu. Senam pagi Indonesia, teng 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 teng, sampai jam 12 siang album Minggu. Itulah cuma acara. Yang senyum berarti udah tua. Anak-anak sekarang minta tahu. Sekarang satu kuali parabola masuk desa sampai tak ditonton-tonton. Ada orang sekarang nonton TV satu pun tak ditonton, menukar-nukar channel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, balik lagi. Entah apa yang ditonton, saya kan bingung. Dulu separah-parahnya TV masih ada sensor, Badan Sensor Film Nasional. Sekarang pakai gadget, pakai handphone, tidak lagi ada sensor, manusia bebas sebebas-bebasnya. Saya tak bisa mengawal anak saya tak bisa mengawal keponakan saya. Maka keponakan saya sendiri mengantarnya ke pesantren. Kau nanti masuk di sini nak, kau kalau mau jadi anak keponakan aku, kau mesti masuk pesantren. Tapi tak pernah saya telepon, Assalamualaikum Pak Ustadz, itu keponakan saya. Tak pernah saya telepon, Assalamualaikum Pak Kiai, tolong keponakan saya kasih prioritas, tolong izinkan keluar. Nah, sekalipun tak pernah saya telepon. Supaya apa? Supaya dia sama dengan anak-anak yang lain, supaya dia tahu bagaimana belajar. Masalah orang tua terlalu sayang kepada anak sampai anak tak pandai cara mengikat tali sepatu. Ini anak yang paling berbahaya. Baru ditengoknya sepatu udah diikatkan, baru ditengoknya piring udah disuapkan. Akhirnya kita mati. Dia tak tahu cara menyuapkan nasi ke mulut, dia tak tahu cara mengikat tali sepatu. Generasi terbagi 3. Generasi pertama pejuang, generasi 2 penikmat, generasi ketiga penghancur. Atuknya pejuang, ayahnya penikmat, cucunya penghancur. Tapi Haji Bakhtiar mendidik anaknya mantap.
Dia tak ingin anaknya cucunya menjadi penghancur. Dikirimnya anaknya ke Dalwa, Jawa Timur, Pasuruan. Belajar di sana 7 tahun, baca kitab, nahu, sorab. Selesai itu dikirim pula ke Makkah Al-Mukarramah, berpisah dengan anak, jauh mata memandang. Setelah itu pulang, dibangunkan pondok pesantren. Tak cukup hanya satu pesantren, bapak-bapak, ibu-ibu, orang Rokan Hulu yang tanahnya sejauh mata memandang, niatkan anakku menjadi ulama, bangunkan pesantren. Selamat Riau, selamat Nusantara, insya Allah, amin. Itu takbir. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun perbedaan fikih antara usolli tak usolli, antara kunut tak berkunut, antara sayyidina dengan tak sayyidina, ini masalah khilafiyah. Saya pakai usolli, saya pakai sayyidina, saya pakai kunut, saya pakai angkat telunjuk. Tapi jangan bid'ahkan saya kalau berbeda dengan Anda, karena sekali kau katakan bid'ah, itu berarti sama dengan dolalah. Kalau sudah dolalah berarti finnar. Maulid Nabi bid'ah, nuzul Quran bid'ah, 1 Muharram bid'ah, halal bihalal bid'ah, tarekat bid'ah, suluk bid'ah. Nanti kalau ada orang ceramah membid'ahkan amalan-amalan ini adalah pemecah belah umat. Paham? Karena kalau dikatakannya bid'ah, itu berarti sama dengan dikatakannya dolalah, berarti sama dengan dikatakannya finnar. Berbeda pendapat. Yang jadi masalah ini bukan berbeda pendapat, berbeda pendapatan. Masalah sayyidina, berbeda pendapat. Yang tak setuju dengan sayyidina, yang setuju dengan sayyidina ada dalilnya. Ana sayyidu waladi Adam, aku pemimpin anak cucu Adam. Pemimpin itu bahasa Arabnya sayyid. Maka kita berkata salawat untuk pemimpin anak cucu Adam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maulid Nabi ada dalilnya. Kata Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi. Tapi mereka membangkit-bangkit supaya apa? Supaya orang awam yang tak paham, yang tak pernah di pesantren, yang baru taubat, diprovokasi, dihasut untuk saling memusuhi, bukan kepada orang kafir, bukan kepada orang zalim, bukan kepada orang munafik, kepada orang sesama satu masjid. Orang-orang tarekat Naqsabandiyah dulu, orang-orang yang menyembah hantu, menyembah pokok kayu, menyembah batu, disyahadatkannya dari Islam. Sekarang datang ustaz-ustaz, orang yang udah dalam masjid dikafirkan, dibid'ahkan. Betul tak yang saya cakapkan? Syekh Abdul Wahab Rokan, orang mana? Rantau Binuang Sakti. Rantau Binuang Sakti itu di mana? Rantau Binuang Sakti orang sini. Lalu kemudian dia menuntut ilmu ke Makkah. Pulang ada seorang sultan, namanya Sultan Musa, dari kerajaan Melayu Langkat, Aceh. Di bawah Aceh itu ada Langkat. Lalu kemudian dia ikut bersuluk. Sultan ikut bersuluk, mengambil tarekat Naqsabandiyah. Sultan, raja bersuluk. Ini baru jadi RT, udah gak mau bersuluk. Bersuluk dia, berkhidmat ke guru. Lalu kemudian ada tanah yang luas terhampar, diberikan untuk tempat suluk tarekat Naqsabandiyah. Sampai Syekh Abdul Wahab ke situ, dipejamkannya matanya, nampaknya pintu Masjidil Haram. Pintu Masjidil Haram itu namanya Babus Salam. Maka dikasihlah nama kampung itu Babus. Kau nak kemana? Ke Besilam. Orang Melayu susah menyebut Babus Salam, dia sebut Besilam. Tuan Syekh mengangkat muridnya untuk daerah-daerah sebagai pengganti dia kalau tak bisa datang. Syekh Umar kalau tak bisa datang, maka ada muridnya penggantinya. Pengganti itu bahasa Arabnya khalifah. Apa namanya? Khalifah. Makanya Abu Bakar itu pengganti Nabi Muhammad disebut dengan khalifah. Orang Melayu payah menyebut khalifah, kelipah. Khalifah.
Maka diangkatlah khalifah untuk Riau. Di Riau masih banyak orang Sakai belum Islam. Khalifah masuk ke dalam hutan mengajak orang Sakai masuk Islam. Batin-batin terganggu. Kami terganggu dengan engkau khalifah. Jangan lagi masuk berdakwah ke dalam. Abdul Somad menceramahi orang yang baik-baik, tapi orang tarekat Naqsabandiyah dulu masuk ke dalam hutan menjumpa batin-batin. Kata batin-batin, jangan masuk lagi kemari. Kalau kau mau masuk kemari, ditantangnya. Wahai khalifah, kalau kau mau masuk lagi ke hutan beliau, sunat aku. Kalau bisa kau sunat aku, masuk Islam. Kata khalifah, kalau untuk menyunat kau tak perlu aku, cukup murid aku. Datang muridnya, muridnya membawa parang panjang. Parang itu yang tajamnya atas apa bawah? Parang itu yang tajamnya atas apa bawah? Bawah. Kata muridnya, kalau untuk menyunat kau tak perlu pakai yang bawah, cukup pakai yang atas. Diputarnya sekali putar putus. Bayangkan kalau sampai 2 kali putar, habis. Itulah asal muasal orang Sakai masuk Islam. Perjuangan tarekat Naqsabandiyah mengislamkan suku Sakai. Bukunya silakan cari, ditulis oleh budayawan Riau, namanya UU Hamidi. Sampulnya warna biru. Saya baca tahun 1998 di Kairo, di perpustakaan mahasiswa Riau, dicetak oleh UIR Press. Anak-anak ini mesti membaca. Tarekat Naqsabandiyah mengislamkan orang dari hutan yang tak mengenal Allah, dibuatnya menjadi Islam. Sekarang ustaz-ustaz datang masuk ke masjid kita, membid'ahkan amalan nenek moyang kita, mengkafirkan, memusyrikkan, membid'ahkan, dan kita diam saja. Kita ini jahil, bodoh, apa penakut. Ustaz Abdul Somad nanti dibilang Ustaz provokator. Gambar Ustaz Abdul Somad di YouTube, gambarnya dicoret wajahnya, dibuat puas Ustaz ahli subhan. Kenapa? Karena dia tidak punya tentara, dia tak punya pasukan. Tapi andai aku lama di Rokan Hulu, insya Allah ada pasukan yang membela. Apa namanya? Laskar Tambusai. Belum? Takbir itu nanti yang membela. Takbir aja. Nanti kalau aku dihina, kalian lagi juga. Anak-anak muda ini mesti dirangkul. Daripada dia mabuk, dia minum khamar. Diajar bersilat, diajar dia menunggang kuda, diajar memanah, mencempara alim ulama dulu. Barulah dia siap membela ulama, siap membela umarah, siap membela tuan-tuan khalifah mursyid-mursyidin. Maka insya Allah Rokan Hulu kuatlah ahlus sunnah wal jamaah, insya Allah. Amin. Ya Rabbal alamin. Nanti masuk waktu isya, muazin mengumandangkan azan, bapak ibu sholat isya. Waktu bapak ibu sholat isya, disitulah saya pulang. Ustaz tak sholat isya? Kami tadi sudah jamak takdim. Sudah masuk waktu isya? Belum masuk waktu isya. Lama betul isya nih. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak-anak yang sudah dimasukkan ke pesantren, insya Allah selamat dia dunia akhirat. Amin. Yang ragu-ragu, yang bimbang-bimbang, jangan lagi bimbang. Antarkan ke pondok pesantren 16 hektar. Tanya ke Haji Bakhtiar mana pondok itu, bangunannya sudah cantik. Cari saja di internet, cari saja di IG Ustadz Abdul Somad. Ustadz Faisal dari Makkah akan balik bulan Februari ini, dan info ini nanti dipotong. Video saya ceramah ini dipotong, akan diposting di grup-grup WhatsApp. Supaya apa? Selamat anak-anak kita mati dalam keadaan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Pesan yang terakhir, pesan terakhir ini bukan berarti sesudah ini saya mati, tapi walaupun bisa juga mati, umur ini dalam kuasa Allah. Saya tidak berharap umur 63 tahun, karena kawan-kawan saya pun sudah banyak meninggal dunia. Saya hanya berharap kalau aku masih hidup besok pagi, mudah-mudahan bertambah amal soleh. Tapi andai aku mati malam ini, berhenti buat dosa. Betul? Kalau mati saya malam ini, insya Allah berhenti buat dosa. Tapi kalau masih hidup saya besok pagi, bertambah dosa. Apa dosa Ustaz? Naik pesawat jumpa pramugari. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, udah pejam mata kita masuk pesawat, udah pejam mata biar supaya jangan nengok. Ditanya, Bapak nomor berapa? Tidak, illallah. Masa lah buka kan sih?
Dikasih orang tua pula tiket pesawat VVIP. Duduk, bapak mau minum apa? Minum jeruk apa minum teh? Minum teh. Teh pucuk apa teh batang apa teh daun? Teh merah apa teh mat? Teh pucuk. Mau yang manis atau manis-manis? Ini lama-lama lembut juga lawak kan? Segan saya susulin depan ayah nih, tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan sisa umur kita berisi amal soleh. Walaupun sekarang ibu sayang sama bapak, bapak sayang sama ibu, ibu sayang sama bapak, bapak sayang sama ibu. Tapi kalau bapak ini mati, ibu mau ikut? Tengok Pak, tulusnya mereka. Jauh berjalan banyak ditengok, lama hidup banyak dirasa. Sudah sering saya menghadiri orang meninggal dunia. Banyak saya tengok perempuan-perempuan menangis di tepi kubur, mau ikut masuk ke sama suaminya. Ustaz-ustaz yang ada di situ melarang, jangan Bu, sabar Bu. Saya diam aja. Saya mau tengok betul tak dia mau masuk. Tak pernah saya larang. Tak pernah saya larang. Akan datang kalau ada di Pasir Pangarayan, Rokan Hulu orang meninggal, ada perempuan menangis, janganlah, janganlah. Tengok aja, tengok. Mau tak dia? Tak ada, itu sandiwara aja. Yang kekal abadi adalah nih 1, 2, 3 sak semen. Patutlah dibuat acara nih malam. Dia tak nampak saya semen ini belum selesai. Nih tanah yang perlu dibebaskan. Kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6. Anda tak bisa ke samping, naik bangunan ke atas. Kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6. Kantor di sebelah. Nanti Abdul Somad datang kemari, tidak lagi tausiah, pengguntingan pita. Madrasah Ibtidaiyah Darul Jannah. Penandatanganan oleh Gubernur Riau Bapak Dr. Haji Ahmad MS. Amin. Siapa yang jadi jurukamnya? Ini semua yang hadir menjadi jurukam. Induk jurukamnya? Siap? Ya. Siap? Ya. Takbir. Allah. Yang ragu-ragu di dalam Allah. Tidak ada yang bisa kita bawa. Lalu Ustaz Abdul Somad mau apa? Kalau Pak Ahmad nanti bangun masjid, Pak Ahmad bangun rumah Quran, Pak Ahmad bangun pesantren, Pak Ahmad kasih beasiswa, mati Abdul Somad, pahalanya mengalir apa tidak ke Abdul Somad? Itulah yang kuinginkan. Cuman ingin dapat amal jariah. Anakku cuman 1, mungkin tak banyak amalnya. Ceramah Ustaz ini kan banyak pahalanya. Pahala ceramah ini sudah habis. Siapa yang habiskan? Viewer, subscriber, dan follower. Tapi ada amal jariah, doa dari ibu-ibu. Anak-anak ibu ini akan punya anak. Anak mereka ini akan punya cucu. Sekarang umur mereka 5 tahun, 10 tahun. Tahun 2040. Berapa umur sekarang? 9 tahun. 2040 dia akan jadi kepala dinas Dispora. Ini Dispora. Ini yang pakai jubah ini kepala Kemenak. Ini yang pakai peci ini ketua majelis ulama. Ini yang pakai jubah panjang mursyid tarekat Naqsabandiyah. Kenapa mereka ini cuma sikit? Ini dewan perwakilannya. Sebagian tugas di belakang mengawasi mana tahu ada sendal yang hilang. Sekarang Bapak Ibu tertawa, tapi 10-20 tahun lagi mereka inilah yang akan memimpin Riau, memimpin Indonesia insya Allah. Kalau 2040, 2050 mereka ini ketua masjid, mereka bupati wali kota, mereka akan menjadi pemimpin bangsa. Beramal mereka, ingat mereka dulu waktu ayah masih anak-anak, masih SD, waktu itu ada penceramah datang di masjid dekat rumah, namanya waktu itu almarhum Abdul Somad. Mengalir pahalanya. Jangan terlalu banyak berharap pada dunia. Rumah yang besar tinggal, mobil yang mewah tinggal, duit yang banyak tinggal, kebun sawit sejauh mata memandang tinggal, pom bensin tinggal, semua tinggal. Yang kekal abadi, tanah yang pernah kau wakafkan, masjid yang pernah kau bangun,
itulah yang akan menjadi kekal abadi. Yang mau beramal alhamdulillah, yang tak mau beramal mati aja lah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan malam ini menjelaskan yang tak jelas. Alhamdulillah. Yang selama ini kami masih samar-samar, jelaslah semuanya malam ini Pak Ustadz. Saya tak ingin setelah saya pulang jamaah bertanya, macam mana ceramah Ustadz Somad tadi? Sebelumnya aku bingung, tadi bertambah bingung. Mudah-mudahan kitanya semuanya istiqomah iman dan Islam, keluarga sakinah mawaddah warahmah, anak-anak soleh dan solihah. Ala hazihin niyah wa kulli niyatin solihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma anzilir rahmata wassalamata wal barakata ala hadhil jamaah. Allahumma waffiqna lima tuhibbuhu wa tardah. La tada' lana dzamban illa ghafarta. Pulang kami dari majlis ini dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. Wala dainan illa qadaita. Lepaskan kami dari hutang piutang riba. Wala aziban illa zawajta. Yang belum berjodoh, jumpakan dengan jodoh yang baik-baik ya Allah. Wala raghiban illa anjabta. Berikan anak yang soleh dan solihah penghafal Quran. Wala maridan illa syafaita. Yang sakit-sakit angkat penyakitnya, sehatkan ya Allah. Wala mayyitan illa rahimta. Yang sudah meninggal dunia, ampunkan dosanya, selamatkan dari azab kubur ya Allah. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali walidina, kedua orang tua kami, wali masyayikhina, tuan syekh mursyid mursyidin kami, wali man hadarana, semua yang hadir di majelis ini. Baligh maqasidana, sampaikan maksud niat baik kami, terutama niat baik Pak Dr. Haji Ahmad MSI, tersampailah cita-cita menjadi amal jariah buat kami semua ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wala taqtim alaina bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammati was-salati al-qa'imah ati sayyidina Muhammadan al-wasilata wal-fadilah was-sharafa wad-darajata al-'aliyata ar-rafi'ah wa ba'athu Allahumma maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.